Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, sebuah warung makan Lamongan di pinggiran Jakarta menjadi buah bibir banyak orang. Letaknya tersembunyi di gang sempit dekat rel kereta, namun anehnya, warung itu tak pernah sepi pelanggan. Bahkan saat hujan deras mengguyur atau dini hari menjelang subuh, masih ada orang-orang yang duduk menyantap pecel lele atau ayam penyetnya. Warung itu bernama Lamongan Mbok Sari. Pemiliknya, seorang wanita parubaya bernama Bu Sari, dikenal ramah, murah senyum, tapi selalu menghindari pertanyaan soal resep bumbunya yang bikin ketagihan. Ada yang bilang bumbunya pakai rempah khas Lamongan asli. Ada juga yang percaya, ada sesuatu yang lebih dari sekadar rempah dalam masakannya. Fajar, seorang jurnalis muda dari media online horor dan urban legend, tertarik menyelidiki warung ini. Ia mendapat info dari sebuah thread Reddit yang menyebutkan bahwa warung Mbok Sari punya sejarah kelam. Beberapa pelanggan terakhir yang makan di sana ditemukan hilang tanpa jejak. Aneh, kalau cuma warung kaki lima, kenapa bisa seramai ini, bahkan jam 2 pagi? Gumam Fajar saat tiba di lokasi. Warung itu memang terlihat biasa saja dari luar, tenda biru, meja plastik, lampu redup. Tapi saat Fajar duduk dan memesan pecel lele, ia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Aroma masakan terlalu menggoda, seperti membius. Sambalnya pedas, tapi bukan sembarang pedas, seperti ada sensasi panas yang menjalar ke dada dan membuat detak jantungnya semakin cepat. Saat sedang makan, Fajar memperhatikan sekitar. Semua pelanggan makan dalam diam. Tak ada yang bicara. Bahkan tak ada suara sendok mengenai piring. Seolah-olah semua sedang dalam trans. Dan yang paling aneh, tidak ada yang benar-benar menatap Bu Sari secara langsung. Tiba-tiba, dari dapur tenda, terdengar suara seperti ratapan pelan. Seperti suara orang yang ditahan, menangis dalam kesakitan. Fajar menoleh, tapi Bu Sari langsung menutup tirai plastik yang memisahkan dapur dan tempat makan. "Mas, fokus makan aja. Jangan lihat ke belakang," katanya dengan suara datar tapi tajam. Fajar mengangguk, walau perasaannya mulai tidak tenang. Malam itu, setelah makan dan membayar, ia sempat berdiri sebentar untuk mengamati sekitar. Dari jauh, ia melihat seorang lelaki mengenakan jaket ojek online masuk ke warung. Setengah jam kemudian, lelaki itu keluar warung, tapi wajah dan tubuhnya tampak kosong, seperti tak sadar. Ia berjalan menyeberang rel kereta begitu saja, dan BRAAK, sebuah kereta melintas cepat. Tubuh lelaki itu terpental beberapa meter. Tapi saat orang-orang berlarian menuju lokasi, jasad itu tidak ditemukan. Hanya ada helm dan tas makanan yang terbuka, dan sepiring pecel lele yang masih utuh di pinggir rel. Fajar gemetar. Ia segera membuka ponselnya dan mencatat semua kejadian malam itu. Tapi saat ingin kembali menoleh ke warung Mbok Sari sudah tak ada. Hanya tanah kosong, becek, dan gelap. Seperti tak pernah ada warung berdiri di situ. Malam itu, Fajar pulang dengan pikiran berkecamuk. Ia belum tahu bahwa langkahnya malam itu telah membuka gerbang ke dunia yang tak seharusnya ia jamah. Sejak malam itu, hidup Fajar tak lagi sama. Ia bangun tengah malam dengan napas terengah-engah, basah oleh keringat dingin. Di dalam mimpinya, ia melihat dapur warung Mbok Sari, tapi bukan dapur biasa, dindingnya terbuat dari tulang belulang, dan kuali besar di tengahnya mendidih dengan cairan merah pekat. Di atas tungku, sesosok tubuh tergantung terbalik, meneteskan darah ke dalam masakan. Dan di pojok dapur, ada sosok anak kecil menangis, dengan mata dijahit. Fajar terbangun dengan rasa mual yang hebat. Ia menuju kamar mandi dan muntah, hanya untuk menemukan bahwa yang keluar bukan hanya makanan,
tapi serpihan kecil seperti kuku manusia. Ini gak mungkin. Ia mencoba meyakinkan diri kalau ini hanya efek psikologis dari investigasi. Tapi semua itu buyar ketika ia menerima sebuah pesan suara di ponselnya. Suara wanita tua, pelan, serak, seperti dari dunia lain. "Mas Fajar, sudah makan malam, kan? Hati-hati, makanan Mbok Sari nyangkut sampai ke jiwa." Ia langsung memeriksa nomor pengirim, tidak dikenal, dan tak bisa dibalas. Bahkan setelah dihapus, pesan itu kembali muncul 5 menit kemudian. Keesokan harinya, Fajar memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia menghubungi temannya yang bekerja di Dinas Catatan Usaha dan meminta data legal warung Mbok Sari. "Gak ada warung Lamongan bernama Mbok Sari di lokasi yang kamu sebut," kata temannya. "Gak mungkin, aku baru dari sana." "Aku serius, bro." Yang lebih aneh, lokasi itu dulu dikenal angker. Tahun 2012, pernah ada kasus warung misterius yang muncul tengah malam, lalu hilang setelah seorang pelanggan ditemukan hilang. Warga nyebut itu tempat warung sesajen. Fajar makin gelisah. Malamnya, ia mencoba menulis artikel investigasinya, tapi suara-suara mulai terdengar dari kamar kosnya. Suara gorengan mendesis, piring beradu, dan suara wanita berbisik. "Makan, Mas, makan dulu. Masih lapar, kan?" Ia menoleh ke dapur kecil di belakang, dan tercium aroma sambal terasi yang sama persis seperti malam di warung itu. Dengan gemetar, ia menghampiri dapur. Dan di sana, di atas meja, ada sepiring pecel lele yang masih hangat. Fajar terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, ia tak memasak apapun. Tak ada yang tahu bahwa begitu seseorang mencicipi makanan Mbok Sari, warung itu akan datang menghantuinya, terus dan terus, sampai tumbalnya terpenuhi. Dan malam itu, pintu kamarnya terbuka sendiri. Seseorang, atau sesuatu, mulai masuk. Sejak malam itu, Fajar tak lagi bisa membedakan antara dunia nyata dan mimpi. Setiap kali ia tertidur, ia kembali ke dapur warung Mbok Sari, menyaksikan potongan tubuh dimasak perlahan, dan sosok Bu Sari yang berdiri di sudut ruangan, tersenyum sambil mengaduk-aduk kuah merah yang meletup pelan. Hari-hari Fajar makin kacau. Ia jadi jarang ke kantor, tubuhnya makin kurus, matanya merah dan cekung. Teman-teman kerja mulai menjauh, apalagi setelah Fajar terlihat berbicara sendiri dan sering membawa bekal makan siang beraroma amis dan menyengat. Sampai suatu malam, temannya sesama jurnalis, Raka, datang ke kosan Fajar. "Lo kenapa sih, bro? Kayak orang diguna-guna, nih kosan bau banget, serius. Lo makan apaan sih?" Fajar cuma tersenyum. Tapi senyum itu bukan milik Fajar yang dulu. Tatapannya kosong, seperti diselimuti kabut gelap. Raka sempat merekam diam-diam saat Fajar tertidur. Dalam video itu, Fajar mengigau. Lele, ayam, kepala, darahnya manis. Tumbal belum cukup. Mbok Sari marah. Raka mulai curiga dan memutuskan untuk mengusut warung itu sendiri. Ia datang ke lokasi yang Fajar ceritakan, tapi seperti cerita Fajar sebelumnya, yang ada hanya tanah kosong. Namun, malamnya, saat ia lewat gang yang sama, warung Mbok Sari muncul, penuh orang, ramai, hidup, dan tanpa sadar, Raka masuk ke sana. Esok paginya, Fajar terbangun dengan bau anyir memenuhi kamar. Di pojok ruangan, ada sebuah kantong plastik hitam, dan di dalamnya dompet Raka, masih lengkap dengan KTP dan kartu-kartu lainnya. Fajar memekik. Ia tak ingat melakukan apapun. Tapi tangan dan pakaiannya berdarah. Di bawah kuku-kukunya, masih ada daging yang belum benar-benar hilang. Saat itulah,
Ponselnya kembali berdering. Pesan suara lagi. Suara Bu Sari. Terima kasih, Mas Fajar. Tumbal pertama sudah kami terima. Tapi perjalanan belum selesai. Masih 6 lagi. Lalu terdengar suara ketukan piring, seperti pelanggan sedang menunggu pesanan mereka datang. Fajar menjerit. Ia mulai sadar, ia telah menjadi bagian dari pesugihan itu sendiri. Dan satu hal yang lebih mengerikan, setiap kali ia tidur, dapur warung itu kini ada di dalam kepalanya. Ia bukan sekadar korban, ia mulai menjadi juru masaknya. Setelah kehilangan Raka, Fajar jadi seperti mayat hidup. Ia tak keluar kamar, tak menjawab telepon dari kantor, dan tak memedulikan apapun. Tapi yang paling mengerikan, ia mulai merasa nyaman dengan bau darah. Malam-malamnya kini diisi dengan bisikan dan tawa Bu Sari yang menggema di kepalanya. Namun, sebuah cahaya harapan muncul ketika seorang wanita muda bernama Ayu mengetuk pintu kamar kosnya. Ia memperkenalkan diri sebagai keponakan pemilik lama rumah kos tersebut. "Aku tahu soal warung itu," katanya lirih. "Dan kamu sedang terjebak dalam lingkaran yang sama seperti pamanku dulu." Ayu membawa Fajar ke sebuah gudang tua di bawah kos, tempat ia menemukan kumpulan buku dan catatan lusuh milik pamannya yang dulu seorang dukun. Di dalamnya, ada satu nama yang berkali-kali disebut. Sari Rahayu, mantan penjual pecel lele dari Lamongan yang menghilang secara misterius pada tahun 1999 setelah dituduh menggunakan daging manusia di warungnya. Ternyata, Bu Sari melakukan pesugihan kejawen kuno yang disebut Sedulur Papat Lima Pancer, versi sesat. Ia membuat perjanjian dengan sosok makhluk bernama Kiai Alap-Alap, jin pemakan daging manusia yang menjanjikan kekayaan melalui makanan, dengan satu syarat, setiap 7 pelanggan harus ada satu yang dijadikan tumbal. Dan yang lebih ngeri lagi, Ayu menunjukkan sebuah foto hitam putih dari pamannya. Sosok dalam foto itu persis seperti pelayan warung yang Fajar lihat malam pertama, si pria pendiam yang menyajikan air putih. Dia mati, tapi rohnya diikat untuk jadi pelayan warung itu. Dan kamu, bisa jadi penerusnya kalau nggak segera lepas. Ayu membawa Fajar ke seorang paranormal buta bernama Mbah Kirno, yang ternyata pernah berhadapan dengan warung pesugihan itu di masa lalu. Mbah Kirno berkata, warung itu hanya bisa dihancurkan kalau sumber kekuatannya dimusnahkan. Kuali utama warung itu, yang dibuat dari tulang manusia hasil tumbal pertama Bu Sari. Masalahnya, kuali itu hanya bisa dilihat oleh orang yang sudah pernah makan di sana, dan telah menjadi bagian dari perjanjian. Artinya, hanya Fajar yang bisa menemukannya. Tapi untuk itu, ia harus masuk ke dunia antara, ke dimensi warung itu sendiri. Dan untuk membuka gerbang ke dunia itu, Mbah Kirno mulai ritual. Sambil membakar bungkusan berisi darah ayam hitam dan rambut Fajar. Saat asap memenuhi ruangan, Fajar perlahan-lahan melihat lantai tempat ia berpijak berubah menjadi genangan darah. Dunia warung Mbok Sari, kini memanggilnya kembali. Tubuh Fajar menggigil saat asap ritual menutupi penglihatannya. Detik berikutnya, dunia berubah. Ia berdiri di tengah sebuah warung Lamongan yang sama, tapi berbeda. Langit di atasnya gelap, seakan malam tak berujung. Meja-meja penuh pelanggan dengan wajah tanpa mata, hanya lubang hitam menganga, dan piring-piring mereka berisi potongan tangan manusia, lidah, jantung, bahkan kepala bayi yang masih berdarah. Fajar ingin muntah, tapi tubuhnya seakan dikunci oleh kekuatan gaib. Di sudut dapur, ia melihat Bu Sari. Kali ini bukan seperti wanita tua biasa. Sosoknya tinggi, wajahnya retak seperti tanah kering, dan kulitnya tampak seperti kulit lele, licin, mengilap, berbau amis. Tangannya panjang, mengaduk kuah merah di dalam sebuah kuali besar berwarna hitam legam.
Itu dia, kuali kutukan. Tapi untuk mendekatinya, Fajar harus melewati para pelayan, roh-roh yang dulu pernah menjadi manusia biasa, kini terikat menjadi budak warung. Mereka mengenakan seragam warung Lamongan, dengan mulut dijahit dan mata meneteskan darah. Salah satunya adalah Raka. Matanya masih mengenali Fajar. Ia menggigil, mencoba berontak, tapi tubuhnya terkunci oleh kekuatan warung itu. Pergi, jangan jadi seperti aku. Fajar menahan air mata, tapi ia tahu, kalau ia gagal menghancurkan kuali itu, akan lebih banyak nyawa menjadi korban. Saat ia melangkah mendekati kuali, Busari perlahan menoleh. Mau kemana, Mas Fajar? Masih banyak yang harus kamu masak malam ini. Tubuh Fajar tiba-tiba terasa berat. Tangannya bergerak sendiri. Ia memegang sebilah pisau dapur dan berjalan menuju meja potong. Di atas meja, ada tubuh Ayu. Fajar berteriak, mencoba melawan, tapi tubuhnya terus bergerak. Saat pisau hampir menancap, suara Mbah Kirno menggema di kejauhan. Ingat namamu, ingat siapa kamu, jangan biarkan jiwamu tenggelam. Dengan sisa kesadarannya, Fajar membalikkan badan dan melempar pisau itu ke arah kuali. Pisau itu menancap, membuat kuali meledak dalam semburan api dan darah. Jeritan Busari menggelegar, warung mulai runtuh, meja-meja terbakar, para roh tumbal melolong kesakitan. Tubuh Raka terangkat, dan mulai hancur menjadi abu, tapi ia tersenyum. Bebas. Fajar terpental keluar dari dunia itu. Ia terbangun di ruang ritual Mbah Kirno, napasnya terengah-engah. Di depannya, Ayu masih hidup. Tak ada luka, tapi Mbah Kirno berkata pelan, ini belum selesai. Kau hanya menghancurkan kuali, bukan ikatan perjanjian itu. Busari belum mati, ia sedang mencari wadah baru. Dan yang paling berbahaya, warung itu bisa muncul kembali. Di mana saja, dalam wujud baru, dengan nama baru. 2 bulan telah berlalu sejak Fajar menghancurkan kuali kutukan. Ia kembali bekerja, mencoba melupakan segalanya. Tapi mimpi buruk masih terus menghantuinya, mimpi tentang meja makan yang berdarah, dan suara Busari yang memanggilnya dari sudut tergelap warung. Suatu hari saat makan siang, temannya mengajaknya mencoba warung baru yang viral di TikTok. Warung Lamongan milenial, sambal setan yang bikin ketagihan. Fajar tersentak, namanya terlalu mirip. Tapi ketika ia mengecek video-video yang viral, tampilannya sangat berbeda, desain minimalis, interior ala kafe, dan pelayan-pelayannya muda dan ramah. Namun, satu hal mengganggu pikirannya. Piringnya, sama persis, gumam Fajar pelan. Ia memutuskan menyelidiki warung itu sendirian malam hari. Dengan kamera tersembunyi dan alat perekam suara, Fajar menyamar sebagai pelanggan. Warung itu ramai, orang-orang tertawa, makan dengan lahap. Tapi saat ia mencicipi sambal spesial, Fajar merasa aneh. Lidahnya kebas, penglihatannya buram. Lalu ia mendengar bisikan, "Kita kembali, Mas Fajar. Rasa dendam kami belum habis." Fajar cepat-cepat ke toilet, namun menemukan sesuatu yang mengerikan. Di balik kaca, wajahnya berubah, bukan dirinya, tapi wajah Raka yang terbakar, memohon dibebaskan. Ia kabur keluar warung dan melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Setiap pelanggan yang makan, ada bayangan hitam di belakang mereka, menunduk seperti menghisap aura tubuh. Keesokan harinya, Fajar mencari Ayu dan Mbah Kirno. Tapi mereka menghilang. Nomor Ayu tidak aktif, dan rumah Mbah Kirno sudah rata dengan tanah, seakan tak pernah ada bangunan di sana. Di saat yang sama, berita di media mulai ramai. Warung Lamongan milenial dituding gunakan zat aneh, tapi tetap diserbu pengunjung.
3 orang ditemukan tewas setelah makan di warung Lamongan viral, polisi masih selidiki. Fajar sadar, Bu Sari telah bereinkarnasi dalam bentuk warung baru. Ia tak butuh kuali, karena kini seluruh warung adalah wadahnya. Sambal adalah darah, daging adalah tumbal, dan pelanggan tetap buta oleh rasa nikmat. Fajar harus menghentikannya, tapi ia tahu, kali ini ia tidak hanya melawan warung, tapi kultus pemuja iblis yang lebih besar dari sebelumnya. Fajar tak bisa tinggal diam. Ia mulai menelusuri jaringan warung Lamongan yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Ternyata, warung milenial itu bukan satu-satunya. Dalam waktu 2 bulan, sudah ada 15 cabang yang buka, dari Jakarta Selatan hingga Bekasi. Semua punya ciri yang sama, sambal spesial yang membuat ketagihan, pelayan yang wajahnya dingin dan tak pernah berkedip, interior dengan lukisan burung hitam besar bermata merah. Melalui jejak digital, Fajar akhirnya menemukan nama yang berulang dalam semua legalitas warung tersebut. Yayasan Alap-Alap Nusantara. Ia menyamar sebagai investor kuliner dan membuat janji bertemu dengan pengurus yayasan. Pertemuan diadakan di sebuah rumah besar di Bilangan Kemang, terkesan resmi dan mewah. Namun begitu masuk ke ruang pertemuan, ia langsung merasakan hawa mencekam. Di dinding terpajang lukisan Kiai Alap-Alap, sesosok dukun berwajah burung, bermata merah darah, dengan tubuh berselimut jubah hitam. Pemimpin yayasan memperkenalkan diri, Pak Dirga, pria dengan suara tenang, tapi sorot mata yang kosong. Kami bukan sekadar bisnis kuliner, Mas Fajar. Kami mengabdi pada rasa lapar yang tak pernah selesai. Fajar berusaha tetap tenang. Lapar dari pelanggan. Pak Dirga tertawa pelan. Tidak, lapar dari beliau. Ia menunjuk lukisan Kiai Alap-Alap. Beliau butuh jiwa, dan dunia ini penuh manusia serakah yang siap ditukar demi sukses. Makanan hanyalah medium, warung hanyalah topeng. Fajar disuguhi minuman, tapi ia menolak. Pak Dirga mendekat dan berbisik. Kamu tidak sadar ya, kamu sudah bagian dari kami sejak mencicipi sambal itu. Tubuhmu sudah ditandai. Saat itu juga, Fajar merasa perih di tengkuknya. Ia melihat ke cermin kecil di saku jaket, dan terlihat jelas. Lambang alap-alap hitam tergambar di kulitnya. Seperti dibakar. Fajar panik, berlari keluar, tapi seluruh rumah itu berubah. Dinding menjadi hitam berlumur darah, dan lorong memanjang tak berujung. Ia mendengar suara-suara korban masa lalu. Selamat datang di perut warung, kamu bukan tamu, tapi bahan utama. Di saat kritis, seseorang menariknya keluar dari lorong itu. Itu Ayu, hidup, dengan pakaian putih dan rambut diikat, ia berkata tegas. Maaf terlambat, Fajar, tapi aku tahu cara menghentikan mereka. Kita harus membakar akar persekutuan ini, sebelum malam Jumat Kliwon. Fajar menatap Ayu penuh tanya. Apa itu artinya? Kita harus bunuh Kiai Alap-Alap. Ayu mengangguk. Dan untuk itu, kita harus kembali ke warung pertama yang sudah ditelan bumi. Malam Jumat Kliwon. Fajar dan Ayu berdiri di depan bekas lokasi warung pertama, yang seharusnya sudah rata dan jadi lapangan kosong. Tapi malam itu, warung itu muncul kembali. Bentuknya berbeda, lebih besar dan tua. Atapnya berlumut, dindingnya hitam seperti gosong. Namun dari dalam, tercium bau khas, aroma sambal dan daging yang terbakar. Ayu membawa sesajen dan keris peninggalan Mbah Kirno. Ini satu-satunya cara membuka gerbang ke ruang Kiai Alap-Alap, bisiknya. Mereka masuk. Langkah pertama, tanah berguncang. Langkah kedua, suara-suara menangis terdengar dari dinding. Langkah ketiga, pintu tertutup sendiri di belakang mereka. Di dalam,
Meja-meja makan berdarah. Pelayan-pelayan lama berdiri membatu, dengan mata kosong, tangan mereka menggenggam sendok berkarat. Di ujung ruangan, ada altar besar dengan burung alap-alap raksasa bersayap api, di bawahnya, duduk sosok berkepala burung, berjubah hitam. Kiai alap-alap, Fajar, Ayu, kalian datang untuk jadi persembahan terakhir. Suaranya bergema, seolah berasal dari perut bumi. Ayu berdiri tegak, membacakan mantra warisan Mbah Kirno. Ia melempar sesajen ke altar, dan ruangan mulai terbakar cahaya merah. Tapi Kiai alap-alap tertawa. Kalian pikir aku bisa dihancurkan dengan jampi? Aku tumbuh dari rasa lapar umat manusia, selama masih ada yang ingin sukses instan, aku hidup. Ia mengangkat tangannya, dari tanah, bangkit mayat-mayat pelanggan yang dulu jadi tumbal. Mereka menyerbu. Fajar dan Ayu bertarung. Ayu ditarik oleh tangan hitam dari bawah tanah. Fajar berteriak, mencoba menyelamatkannya, tapi Ayu tersenyum dan berkata, "Kamu harus hidup, bawa kisah ini keluar, biar mereka tahu, dan berhenti makan dari rasa yang bukan milik mereka." Ayu menusuk dirinya sendiri dengan keris. Tanah berguncang hebat, cahaya putih meledak dari tubuhnya. Kiai alap-alap menjerit, tubuhnya terbakar, mayat-mayat mencair, warung runtuh. Fajar terlempar keluar, dan tak sadarkan diri. Pagi harinya, ia terbangun di lapangan kosong. Warung itu tak ada, hanya jejak tanah gosong, dan sesajen hangus yang tersisa. Tak ada yang percaya ceritanya. Tapi video terakhir yang ia unggah, wajah Kiai alap-alap sesaat muncul dalam bingkai, viral di internet. Banyak yang takut, tapi sebagian justru penasaran. Sebulan kemudian, Fajar berjalan menyusuri jalanan malam Jakarta. Ia berhenti kaget. Di depan mata, warung kecil baru buka. Tulisan spanduknya, Lamongan baru, sambal legendaris kembali hadir. Dan pelayannya adalah Ayu. Tapi matanya hitam. Fajar hanya bisa mundur perlahan. Karena ia sadar, pesugihan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya pindah rasa.